Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, kita tahu bahwa ada debat capres, debat cawapres yang nggak tahu sampai berapa kali. Nanti akan debat ketiga itu 7 Januari. Ini sudah 1, 2, 3. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa, para seluruh masyarakat ya yang menjadi perbincangan. Jadi kalau setelah debat itu besoknya dibahas lagi di grup-grup WA gitu ya, di medsos, di timeline dan lain sebagainya ya. Nah, sebenarnya debat capres-cawapres ini lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Ya. Kalau lebih banyak mudaratnya maka debat capres-cawapres ini hukumnya haram. Kenapa? Karena debat ya, menurut KBBI pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi ada argumen yang dipertahankan. Nah, ini positif selama kalau kita lihat dari beberapa capres-cawapres yaitu 3 ya, itu masih bisa berargumentasi dengan baik. Akan tetapi ketika ketiga pihak sudah dikuasai emosi atau salah satu saja, yaitu dikuasai emosi dan bahkan saling serang pribadi masing-masing, nah ini yang sering terjadi ini ya. Nah, makanya gak usah debat sekalian lah ya, kan visi misi sudah ada, gak usah diperdebatkan bagaimana ya. Karena apa? Akan emosi dan menyerang pribadi ya. Maka perdebatan semacam ini bisa berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan madorot ya. Nah ini para pemirsa kalau kita lihat, saya tanya kepada anda semua ya, debat capres cawapres itu apa namanya, banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya ya, banyak gunanya atau banyak bahayanya ya. Nah mungkin di sisi lain ada yang emosi, wah dipancing dikit, diserang dikit langsung zat emosi berapi-api ya, malah tidak terkontrol ya. Itu kita bisa melihat ada dua debat yang lalu ya, siapa yang emosi itu. Nah di sisi lain ada yang mencoba menanyakan singkatan ya, sehingga membuat orang lain tidak tahu singkatan itu harus dikasih tahu dulu ya, apa namanya, ini ya. Habis itu singkatannya adalah ini, bagaimana menurut Anda, kan enak ya. Itu yang dijadikan panggung ya untuk mengalahkan capres atau cawapres yang lain. Ini nggak fair juga ya. Singkatan ya, banyak singkatan, kalau mau tak buat-buat sendiri bisa nggak yang jawab ya kan. Nah di sini juga para pemirsa ya, debat ya capres cawapres yang 2 kali sudah diselenggarakan itu malah bikin blunder. Blundernya apa? Blundernya itu malah ya, yang aslinya ditutupi, dipoles ya, dia itu memang apa ya, kurang lah ya. Itu malah ketika diberi mic untuk debat malah nyerocos kemana-mana ya, malah tambah blunder. Akhirnya ada klarifikasi dari tim sukses ya. Oh ini maksudnya itu seperti ini setelah debat. Ini maksudnya seperti ini maksudnya seperti ini loh. Lah, ya itu artinya kan apa ya, nggak bisa ditutupi lagi lah. Aslinya semakin banyak debat akan semakin kelihatan kamu tuh siapa, malah tambah lucu gitu loh ya, tambah lucu gitu ya. Buat seluruh capres cawapres, mungkin ada yang ahli di satu bidang ya tertentu, tapi kan namanya ahli di bidang tertentu kan belum tentu ahli di bidang lain gitu ya. Nah, itu wajar ya, kita tahu yang model gitu dalam akademisi ya, dalam strata pendidikan ya, itu biasa ya, biasa. Tapi kita harus pahami bahwa orang yang ahli dalam satu bidang tertentu, dia tahu banyak tentang sedikit hal, itu belum tentu tahu hal-hal yang lain secara meluas ya. Nah disinilah jadi bahayanya atau mudorotnya itu semakin kelihatan ya, aslinya capres cawapres ini mudorot, ini mudorot. Bisa-bisa orang malah nek ya, malah nggak mau nyoblos karena kelihatan semua, wah ya ini ternyata orangnya gini-gini semua. Akhirnya apa? Akhirnya malah nggak ada yang mau nyoblos, golput meningkat. Malah ini berbahaya buat demokrasi ya. Karena begini ya, permasalahan negara ini kan banyak sekali ya. Misalnya seorang calon pemimpin negara harus menguasai semua, kan enggak
ya kan? Ketika dia jadi pemimpin negara kan dia punya tim, dia pilih menteri yang itu memang pakar di bidangnya menurut dia, gitu kan? Jadi hasilnya konsultasi. Nah, musyawarah, keputusan untuk membuat apa namanya solusi atas masalah-masalah yang ada kan berdasarkan kerja musyawarah tim gitu ya. Walaupun eksekutornya kadang-kadang presiden ada gitu ya. Nah, maka kalau kemudian debat, oh enggak bisa. Dia sendirian mungkin nggak menguasai semua, walaupun belajar ya belajar hafalan aja. Ya mungkin ada beberapa yang membuat terkesima, dia tuh jarang ngomong, begitu dikasih pertanyaan, jawabannya banyak, tapi setelah itu diteliti oleh para ahli ya banyak juga blundernya. Istilah-istilah yang dibuat-buat sendiri lah ya kan. Ada yang model gitu ya. Jadi artinya apa? Debat berkepanjangan, capres-cawapres yang berjilid-jilid ini, yang banyak ini, itu banyak mudaratnya. Lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah ya. Itu malah membuka apa ya? Sesuatu yang seharusnya ditutupi gitu ya. Namanya calon pemimpin itu ada kelemahan-kelemahannya, itu nggak usah dibuka, harus sebenarnya ditutupi gitu ya. Jadi kita nanti membeli kucing dalam karung kan enggak. Ya, kita tahu track record, kita tahu bukan orang-orang baru ya di capres cawapres ini. Ya bisa Anda lihat sendiri, Anda teliti, Anda searching gitu ya. Sedangkan gagasan-gagasan itu kan sudah ada dalam visi misi semua, bahkan ada yang menjawab malah nggak ada di visi misinya, tapi ngomong gitu aja, yang penting nanti saya akan gini-gini, tapi ternyata di visi misi nggak ada. Nah itulah ya, debat berkepanjangan itu kalau banyak mudaratnya mah hukumnya haram ya, hukumnya haram. Ada seorang ulama yang bernama Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah ya, beliau menjelaskan larangan debat berkepanjangan ya. Jangan sekali-kali melibatkan dirimu dalam perdebatan berkepanjangan, sebab hal itu akan mengorbankan kemarahan, merusak hati, menimbulkan permusuhan, dan membangkitkan kebencian. Apabila seseorang mendebatmu dengan suatu kebenaran, terimalah, sebab kebenaran selalu lebih patut diikuti. Apabila ia terus mendebatmu dengan suatu kebatilan, berpalinglah dan tinggalkan orang itu, sebab ia adalah seseorang yang jahil ya, bodoh. Sedangkan Allah SWT telah berfirman, berpalinglah dari orang-orang jahil. Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa uraian larangan debat berkepanjangan disebabkan akan berpotensi menimbulkan hal-hal negatif ya. Jadi efek-efek negatifnya apa saja? Yang pertama, mengobarkan kemarahan di salah satu atau kedua belah pihak ya, atau tiga pihak kalau misalnya debat capres ini ya. Hal ini bisa terjadi jika salah satu pihak mulai tidak fokus pada topik pembicaraan. Nah, ini ada model-model gini, ada sudah emosinya sudah nggak terkendali nih ya, bukan fokus lagi pada topik pembicaraan, tetapi sudah menyerang secara verbal pada pribadi pihak lain ya. Ini sikap marah dari salah satu pihak biasa dibalas dengan sikap yang sama ya. Artinya pihak lain yang nggak terima bisa lagi marah ya, dengan menyerang secara verbal pribadi pihak lain. Jadi bukan topiknya ini, malah nyerang orangnya gitu ya. Ini juga bahaya. Ini di dua debat sebelumnya ada yang model gini, ada. Nah, ini hati-hati ya. Jangan-jangan ketiga tambah panas ya, nggak berguna ya. Mudaratnya lebih banyak. Lebih baik nggak usah debat capres cawapres ya. Yang kedua, merusak hati kedua belah pihak karena masing-masing terbakar emosinya. Wah, merusak hati ya. Yang penontonnya juga merusak hatinya, yang tim sukses merusak hatinya. Karena apa? Emosi, terbakar emosi. Emosi yang tak terkendali pada akhirnya akan menghilangkan akal masing-masing. Keadaan makin parah ketika sudah mulai menggunakan otot ya, ini sehingga terjadi bisa ada benturan fisik ya. Ini bahaya kalau sudah sampai seperti itu ya. Nah, yang ketiga, menimbulkan permusuhan di beberapa belah pihak karena pihak yang awalnya merasa menang secara retorika bisa jadi akhirnya kekalahan secara fisik. Ya, kalau ini sudah jadi fisik, menang secara retorika ternyata malah fisik ya. Mudah-mudahan kalau debat capres cawapres nggak ada lah fisik ya. Tapi mudarat yang sebelum-sebelumnya tadi saya sebutkan bisa jadi ada. Yang keempat, menumbuhkan kebencian di antara kedua belah pihak atau lebih yang sewaktu-waktu dapat membakar emosi mereka. Kebencian yang tidak bisa dipadamkan pada akhirnya akan menjadi bara dendam kesumat. Wah, ini dendam kesumat dan berpotensi melanggengkan permusuhan. Ya, baik itu antar individu atau antar kelompok. Ya, kita tahu lah ya, di pemilu
COVID-19 dan sebelumnya itu ada dua kubu yang wah itu ya, adanya apa ya, balas dendam kesumat ya. Ini jangan sampai terjadi lagi ya. Mungkin kalau di putaran pertama masih belum, nanti putaran kedua nah itu bisa jadi itu ya, bisa jadi harus hati-hati karena ada terbelah ya menjadi dua faksi ya. Nah itulah ya. Jadi menurut beliau banyak mudorotnya debat berkepanjangan ya. Kalau kita tarik di dalam era sekarang ya debat capres cawapres ini ya banyak mudorotnya dan lebih baik tidak usah diselenggarakan. Haram hukumnya ya, haram hukumnya. Maka buat apa juga ya debat-debat itu yang karena tujuannya mengalahkan atau mempermalukan pihak lain dengan misalnya singkatan menyerang pribadi ya, itu saya rasa tidak patut ya, saya rasa tidak patut dan lebih baik tidak usah diselenggarakan. Jadi ya teman-teman mungkin kalau ada tanggapan komentar silahkan tulis di kolom komentar karena menurut saya ya itu banyak mudaratnya. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.